Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menayangkan sebuah video tentang enzim di dalam tubuh manusia. Baik, tanpa berlama-lama kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nila Meharli. Saya Siti Fatimatul Zahra. Saya Rehana Sahra. Saya Laila Sabila. Baik, langsung aja ya videonya. Dadah. Kalian tahu gak enzim itu apa? Tahukah kamu apa itu enzim dan manfaatnya? Enzim adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia. Reaksi ini adalah proses yang memungkinkan manusia, hewan, dan tumbuhan berfungsi. Enzim adalah protein khusus yang berfungsi sebagai katalisator biologis. Artinya enzim itu membantu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut habis digunakan. Apa sih enzim itu penting? Enzim membantu tubuh kita melakukan berbagai tugas, seperti mencerna dan menumbuhkan sel-sel baru. Enzim umumnya tersusun atas apoenzim atau komponen protein dan gugus prostetik. Gugus prostetik dapat berupa koenzim maupun kofaktor. Koenzim tersusun atas molekul organik seperti vitamin dan koenzim A. Koenzim berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Sedangkan kofaktor tersusun atas ion anorganik atau atom logam yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi enzim. Enzim itu penting karena yang pertama dapat membantu pencernaan makanan, yang kedua mengubah makanan menjadi energi, dan yang ketiga membantu pertumbuhan. Bagaimana sih cara kerja enzim? Enzim memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Enzim hanya bekerja optimal pada kisaran suhu dan pH tertentu. Suhu yang terlalu rendah akan membuat enzim tidak aktif. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan enzim rusak atau mengalami denaturasi. Enzim memiliki sisi aktif yang bekerja secara spesifik atau hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase hanya dapat bekerja pada substrat amilum. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi dan hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Umumnya, enzim dapat bekerja bolak-balik atau dua arah. Contohnya, enzim maltase dapat mengubah maltosa menjadi glukosa. Begitu juga sebaliknya, mengubah glukosa menjadi maltosa kembali. Jadi, enzim sering diibaratkan seperti kunci dan gembok. Prosesnya sangat sederhana. Yang pertama, substrat menempel pada enzim. Yang kedua, enzim mempercepat reaksi kimia. Dan yang ketiga, tubuh produksi atau hasil reaksi. Apa aja sih contoh enzim? Amilase di mulut memecah karbohidrat. Di lambung, pepsin memecah protein. Tripsin lanjut mencerna protein. Lipase bertugas memecah lemak. Laktas memecah gula susu. Di sini ada contoh enzim, ada amilase, pepsin, tripsin, lipase, dan juga laktase. Apa aja sih yang mempengaruhi kerja enzim? Kerja enzim dipengaruhi beberapa faktor. Suhu tubuh ideal sekitar 37 derajat Celcius. Selain itu, ada keasaman atau pH, serta adanya zat penghambat atau inhibitor. Kerja enzim dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada suhu ideal dengan sekitar 37 derajat, yang kedua tingkat keasaman atau pH, dan yang ketiga jumlah enzim, dan yang keempat yang terakhir yaitu jumlah substrat. Apa yang terjadi jika enzim tidak berfungsi dengan baik? Bayangkan jika enzim di tubuhmu mogok kerja. Mereka berubah bentuk dan tidak lagi cocok. Akibatnya, tumpukan sampah makanan menumpuk dan tubuhmu pun akan kehabisan energi. Jadi, jika enzim tidak berfungsi dengan baik, tubuh akan mengalami beberapa gangguan seperti diare, mudah lelah, gangguan metabolisme, serta perut kembung. Cara menjaga enzim tetap optimal gimana sih? Yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Kenalkan, ini enzim Ta. Mereka butuh suhu dan pH yang pas untuk bekerja. Panas berlebih bisa merusak mereka. Jaga enzimmu dengan makan makanan segar dan hidup sehat. Jadi, cara menjaga enzim tetap optimal yang pertama, pola makan yang seimbang, pola tidur yang teratur, dan minum air putih yang banyak.